Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih berakhir sudah, gema takbir telah berkumandang, sahur dan berbuka tertunda sejenak waktu. Itulah saatnya yang ditunggu, yakni Hari Raya Idul Fitri nan Syahdu, di mana di hari itu banyak umat muslim bersukacita untuk merayakannya. Namun dalam merayakannya, jangan sampai kita kelewatannya sob, sebab ada nih beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berhari raya agar hari raya kita tidak menjadi ladang dosa kita yang baru. Dan berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, ada larangan dan ada pula nasihat. Untuk itu, mari kita simak video ini hingga tuntas untuk mengetahui ulasannya. Yang pertama, dilarang berpuasa. Hari raya adalah hari di mana tak lagi berpuasa sob, karena kalimat Idul Fitri artinya adalah hari kembali berbuka atau hari kembali makan dan minum. Larangan berpuasa pada hari raya disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa pada dua hari, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Kedua, banyak makan dan minum. Tentu di hari raya Idul Fitri adalah sudah menjadi kebiasaan bahwa di setiap rumah akan menghidangkan makanan atau kue-kue terlezatnya. Semua itu gratis dan tersaji di meja tamu. Karena kelebihan hal tersebut, maka seringkali kita lepas kendali ya sob untuk menikmati apa-apa saja yang kita ingin santap. Namun sekadar kita perlu ketahui bahwa Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ketiga, mengulur waktu sholat. Kegiatan ziarah atau silaturahmi ataupun halal bihalal di hari raya sangatlah menyibukkan dan menguras waktu serta tenaga, sehingga hal tersebut mengakibatkan sebagian umat muslim terkadang menyepelekan waktu sholat yang telah masuk dan harus segera dikerjakan. Tak hayal, seringkali akhirnya demi perkara tersebut waktu sholat pun sering diundur hingga batas akhir atau bahkan tidak mengerjakan sholat sekalipun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya sholat itu adalah fardu atau wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Keempat, bersalaman dengan yang bukan mahram. Bersalaman atau berjabat tangan di hari raya juga sudah menjadi hal yang wajar dan telah membudaya di negeri kita ya sob. Boleh-boleh saja untuk bersalaman, namun tetap ada batasnya. Yaps, batasnya adalah jangan bersalaman dengan yang bukan mahram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh seandainya kepala kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal dia sentuh. Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 226. Kelima, mengkhususkan ziarah kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Jangan pula kalian jadikan kuburku sebagai id. Bersolawatlah kalian atasku, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin halaman 1697. Beliau berkata, makna janganlah kalian menjadikan kubur sebagai id ialah janganlah kalian memuliakannya dengan mendatanginya sekali atau dua kali setahun atau semisalnya. Keenam, takbiran dengan pengeras suara. Perlu dipahami bahwa cara melakukan takbir hari raya tidaklah sama dengan cara melaksanakan azan. Dalam syariat azan, untuk memanggil orang sholat ke masjid, seseorang dianjurkan untuk melantangkan suaranya yang keras, sekeras mungkin. Oleh karena itu, para juru azan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu,
ketika hendak azan, mereka naik mencari tempat yang tinggi. Tujuannya adalah agar azan mereka didengar oleh banyak orang. Namun ketika melakukan takbir hari raya, tidak terdapat satupun riwayat bahwa Bilal atau sahabat yang lain naik mencari tempat yang tinggi dalam rangka melakukan takbiran. Akan tetapi, beliau melakukan takbiran di bawah dengan suara yang keras, yang hanya didengar oleh beberapa orang di sekelilingnya saja. Oleh karena itu sebaiknya melakukan takbir hari raya tidak sebagaimana azan, karena dua syariat ini adalah syariat yang berbeda. Dan takbiran hingga larut malam dengan pengeras suara tidak dipungkiri pun bisa mengganggu istirahat malam para tetangga yang lain, karena mungkin ada orang yang sedang sakit atau anak kecil yang butuh istirahat tidur dengan tenang. Serta beberapa orang terkadang suka menyalakan petasan, di mana suara petasan tersebut sangat mengganggu. Hukum mengganggu orang lain adalah haram, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang baik adalah yang tidak mengganggu Muslim lainnya dengan lisan atau tangannya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, wanita berhias dengan berlebihan. Banyak muslimah berdandan dan menghias diri secantik dan semodis mungkin, apalagi sampai memakai dan memamerkan banyak perhiasannya. Semua ini dilakukan agar dirinya tampak mempesona dan dapat dinikmati keindahan dirinya di khalayak umum dan di tengah-tengah pria yang tidak halal baginya. Hal tersebut diharamkan di dalam syariat Islam, di mana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu, wanita muslimah, tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Kedelapan, begadang. Terkadang pun sebagian umat muslim bersukacita menyambut hari raya dengan begadang, ngobrol, jalan-jalan ataupun kegiatan lainnya hingga larut malam atau bahkan sampai menjelang fajar. Tak pelak hal tersebut membuat mereka malas dan kantuk sehingga terhalang dari sholat wajib di waktu subuh. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, demikian sob beberapa larangan yang perlu kita perhatikan dan renungkan kembali agar pahala kita di bulan Ramadan tidak dirusak oleh dosa baru kita di hari raya. Maka marilah kita berpikir cerdas dan utamakan agama, serta berharaplah hanya kepada ridho Allah dan bukanlah ridho manusia. Dan kami ucapkan selamat berlebaran Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.